Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga hari ini sahabat sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Dan semoga Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Dan semoga apa-apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kalau kita berbicara tentang kepahlawanan dalam Islam, maka kita tidak akan pernah kehabisan sosok yang lahir dari berbagai latar belakang. Dan kisah tersebut adalah kisah nyata, bukan kisah fiksi atau khayalan. Adapun pahlawan yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah sosok yang digelari sebagai Elang Quraisy atau Sakhr al-Quraisy. Beliau juga digelari sebagai Ad-Dakhil atau Sang Penakluk. Siapakah dia? Ya, nama beliau adalah Abdurrahman bin Muawiyah bin Hisham bin Abdul Malik, atau yang lebih dikenal sebagai Abdurrahman Ad-Dakhil. Sahabat fillah, kisah beliau ini menarik untuk kita jadikan pelajaran dan motivasi untuk kita semua. Apa sebabnya? Jadi begini, berawal dari kejatuhan daripada Daulah Umayyah. Itu terjadi pada tanggal 11 Jumadil Tsani 132 Hijriah. Hari itu adalah hari di mana berakhirnya kekuasaan dan runtuhnya kerajaan daripada Bani Umayyah, sekaligus menjadi awal mula berdirinya Daulah Abbasiyah. Setelah kejatuhan Daulah Umayyah tersebut, seluruh keluarga daripada Bani Umayyah ini mendapat perlakuan, bahkan dihabisi, tidak tersisa kecuali satu orang pemuda yang dengan kekuatan dan kecerdasannya beliau berhasil lolos. Dan tidak hanya lolos daripada pembunuhan, beliau pun mampu menghimpun kekuatan, bahkan mendirikan Daulah Umayyah kedua. Ada yang tahu di mana? Ya, beliau mendirikan Daulah Umayyah kedua di Andalusia, atau yang kita kenal sebagai Spanyol saat ini, dan beribu kota di Cordoba. Dan kekuasaan Bani Umayyah kedua ini itu berlangsung sekitar kurang lebih 3 abad, sejak dimulai 756 Masehi sampai 1031 Masehi. Sahabat fillah, lalu apa peran daripada Abdurrahman Ad-Dakhil ini? Jadi begini, sejatinya wilayah Andalusia itu adalah wilayah taklukan Daulah Umayyah. Hanya saja ketika terjadi pergolakan politik di pusat pemerintahan di Damaskus tersebut, dan dengan keruntuhan Daulah Umayyah ini seolah-olah menjadi peluang daripada penguasa atau amir ya di wilayah tersebut, dan melepaskan diri atau berkhianat kepada Bani Umayyah. Itulah yang menyebabkan Abdurrahman Ad-Dakhil melakukan penaklukan dengan tentunya dukungan daripada kabilah atau amir, pemimpin yang masih setia dengan Bani Umayyah. Dengan demikian, itu adalah tugas pertama yang beliau lakukan, yaitu mencoba menyatukan kembali wilayah-wilayah yang dulunya berada di bawah naungan atau kendali Bani Umayyah, tapi karena Bani Umayyah ini sudah runtuh, mencoba pisah, berdiri independen. Begitu Abdurrahman Ad-Dakhil masuk ke Andalusia, beliau menyatukan kembali wilayah-wilayah tersebut dalam satu komando. Lalu yang kedua, beliau banyak membangun pusat peribadatan, masjid, dan juga pusat-pusat pendidikan, ya, yang dari sana lahir para pemikir dan ilmuwan muslim, ya. Di antaranya yang kita kenal seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd dan sebagainya, ya. Sehingganya saat itu Andalusia itu mampu bersaing dari sisi kemegahan kota dengan wilayah Islam yang lainnya seperti Baghdad yang dibawa kekuasaan Bani Abbasiyah, ataupun Konstantinopel
yang menjadi pusat daripada Romawi Timur. Dan tentunya masih banyak lagi capaian-capaian daripada Daulah Umayyah kedua di Andalusia yang sampai sekarang itu masih ada dan bisa kita lihat. Lalu apa yang bisa kita ambil pelajaran daripada kisah beliau ini? Sahabat fillah rahimakumullah, Abdurrahman Ad-Dakhil itu berusia kurang lebih 19 tahun ketika beliau harus mengungsi untuk menyelamatkan nyawanya. Lalu beliau habiskan 6 tahun di dalam masa pelarian. Dan selama 6 tahun juga beliau menyusun kekuatan-kekuatan baru. Sampai akhirnya beliau mampu memegang kekuasaan di Andalusia selama kurang lebih 34 tahun. Sekalipun Abdurrahman Ad-Dakhil dan para pengikutnya itu harus terus berhadapan menghadapi berbagai rongrongan, tantangan, baik dari tubuh kaum muslimin, beliau masih menjadi musuh daripada Daulah Abbasiyah saat itu. Dan di luar tubuh kaum muslimin juga punya musuh, di mana Andalusia ini masih menjadi target daripada kerajaan Kristen di sekitar Andalusia. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad beliau untuk menyebarkan dan menanamkan Islam di bumi Andalusia. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Kita tidak sedang dalam pelarian, bukan? Dan insya Allah kondisi kita juga bisa jadi lebih baik daripada Abdurrahman Ad-Dakhil pada saat itu. Bahwa ada target besar yang harus dicapai. Dan tentunya target besar pun pasti, setiap target itu ada halangan yang harus kita atasi. Lalu pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira apa target besar kita? Apa target besar kita yang bisa kita capai, ya? Mudah-mudahan kita bisa membuat perencanaan, membuat target-target besar dalam kehidupan kita, dan kita bisa menghadapi berbagai tantangan yang ada dalam hidup kita. Sebagaimana Abdurrahman Ad-Dakhil, beliau seorang diri mampu membangun peradaban di bumi Andalusia, ya, sampai peradaban itu pun bertahan kurang lebih 3 abad lamanya. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.